Fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Kata fitnah berasal dari bahasa Arab. Asal katanya adalah fatana dalam bentuk fiil yang artinya adalah cobaan dan ujian. Fitnah dalam Islam. Islam melarang perbuatan fitnah kepada umatnya karena perbuatan ini bisa merenggangkan hubungan dengan orang lain. Perbuatan ini juga menyebabkan seseorang yang baik dan akan tercoreng citranya. Berikut ini dampak negatifnya. Yang pertama, merusak hubungan dengan orang lain. Yang kedua, merusak karakter dan nama baik individu. Yang ketiga, menimbulkan ketidaksamaan dan saling bermusuhan. Cara menyikapinya adalah: yang pertama, sabar menghadapi fitnah yang ditimpakan dan berdoa agar selamat dari buruknya dampak fitnah. Yang kedua, memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan umat. Pengertian hoax. Hoax adalah berita bohong. Seringkali hoax dibuat untuk menggiring pikiran manusia pada pandangan tertentu. Pandangan yang akan menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari kebenaran berita. Orang yang menyebarkan hoax ialah orang yang lemah imannya karena ia tetap menyebarkan hoax meskipun mengetahui bahwa hoax akan menimbulkan kekacauan, atau karena ia tetap menyebarkan berita tanpa diklarifikasi kebenarannya dahulu. Hoax dalam Islam. Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya karena akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Hoax akan menjadikan seseorang menjadi tidak dipercaya lagi di masyarakat. Oleh karena itu, hoax harus benar-benar dijauhi oleh semua orang. Di antara bahaya hoax adalah: 1. Menyebabkan kepanikan di masyarakat. Ketika mendengar suatu kabar, harusnya masyarakat membaca dan memahami kabar tersebut sebelum menyebarkannya. Akan tetapi, banyak orang yang malas memahami kabar yang muncul. Perilaku membagikan kabar yang belum terverifikasi akan membuat kegaduhan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kedua, meretaknya hubungan masyarakat. Dengan adanya hoax tentang seseorang atau kelompok tertentu, beberapa orang dan kelompok lainnya akan memiliki stigma negatif sesuai dengan hoax yang disebarkan. Hal tersebut akan merenggangkan hubungan baik dalam masyarakat. Yang ketiga, membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Seseorang yang mencintai hoax, ia mengorbankan waktu dan hartanya bukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan hanya untuk bersenang-senang saja. Dengan adanya hoax, dia rela menyisihkan waktu dan hartanya untuk melakukan aksi yang merupakan kelanjutan dari adanya hoax. Keempat, dibenci oleh Allah. Allah mencintai kebaikan dan sangat membenci keburukan, salah satunya yaitu penyebaran hoax. Dengan banyaknya bahaya hoax ini, kita memerlukan cara untuk menghindari perilaku menyebarkan hoax. Beberapa caranya diantaranya adalah: 1. Meningkatkan ketaatan kepada Allah. Hamba yang taat akan selalu berpegang teguh pada ajaran Allah. Ia akan mengedepankan prasangka baik daripada prasangka buruk kepada orang lain. Oleh karena itu, ia tidak akan mudah mempercayai kabar-kabar yang muncul, apalagi kabar yang dibuat-buat untuk merendahkan derajat seseorang atau kelompok. Kedua, menyaring informasi. Apabila mendengar suatu informasi dari orang lain, hendaknya kita mengklarifikasi kebenaran informasi itu sebelum menyebarkannya. Ketiga, menyibukkan dengan hal positif. Cara menghindari hoax juga bisa dilakukan dengan menyibukkan diri dengan hal positif, seperti seseorang yang sibuk dengan hobinya. Ia akan membuang waktunya untuk urusan-urusan di luar hobinya. Pengertian adu domba. Adu domba juga disebut dengan namimah. Dalam KBBI, adu domba adalah menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Menurut Al-Baghawi, adu domba adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu antara seseorang dengan si pembicara. Menurut Imam Al-Ghazali, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak suka untuk diungkap, baik oleh orang yang mengungkapkan, orang yang diungkap, ataupun orang yang mendengar ungkapan tersebut, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, baik berupa aib ataupun pujian. Yang selanjutnya adalah adu domba dalam Islam. Islam melarang umatnya mengadu domba karena akan merusak hubungan silaturahmi yang sudah terjalin dengan erat dan kokoh. Selain itu, terdapat dampak lain dari adu domba, diantaranya: yang pertama, mendapatkan siksa dan dosa. Tidak hanya itu,
Orang yang suka mengadu domba akan dijauhkan dari kenikmatan surga. Yang kedua, merupakan hamba yang buruk. Seorang pengadu domba akan menurunkan martabat Islam di mata non-muslim. Mereka menjadi contoh buruk dan aib bagi umat muslim. Kemudian yang terakhir yaitu menimbulkan sikap saling membenci. Rasulullah SAW tidak menyukai pengadu domba, karena kelak di hari kiamat, dia tidak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Mencari-cari kesalahan orang lain memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, dalam bahasa. Dalam bahasa Arab berasal dari kata tajasus, yaitu mencari berita dan menyelidiki. Adapun firman yang menyatakan mencari-cari kesalahan orang lain tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat 12. Mencari-cari kesalahan orang lain dalam Islam. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan perbuatan yang buruk dan dilaknat oleh Allah. Dampak negatif untuk pelaku dan korban: 1. Dilaknat oleh Allah. 2. Hubungan harmonis akan menjadi hancur. 3. Telinganya akan dituangkan cairan tembaga di akhirat kelak. Upaya untuk menghindari mencari-cari kesalahan orang lain: 1. Belajar berprasangka baik. 2. Lebih memilih introspeksi diri daripada mengurusi urusan orang lain. 3. Boleh curiga dengan adanya bukti, tapi tidak patut berlebihan. Pengertian gosip atau gibah. Menurut bahasa, gosip atau gibah berarti membicarakan keburukan orang lain. Gibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata gaba, berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Secara istilah, gibah adalah sesuatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang, dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Menurut Ibnu Mas'ud, gibah adalah menyebutkan apa yang diketahui pada orang lain, dan jika engkau mengatakan apa yang tidak ada pada dirinya, berarti itu adalah sebuah kedustaan. Menurut Syekh Salim Al-Hilali, gibah adalah menyebutkan aib orang lain dan dia dalam keadaan tidak hadir di hadapan engkau. Gosip dalam Islam. Islam melarang umatnya melakukan gosip karena gosip dapat menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh. Adapun beberapa dampaknya yaitu: pertama, mendapat dosa yang lebih berat dari zina. Yang kedua, seseorang telah berbuat zalim. Yang ketiga, tidak akan dimaafkan sebelum meminta maaf pada orang yang dibicarakan. Yang keempat, merendahkan derajat manusia. Adapun batas-batas dikatakan gosip atau gibah sebagai berikut, yaitu membicarakan sesuatu yang terdapat pada orang lain yang tidak akan menyukai pembicara tentangnya. Misal, pembicaraan yang berkenaan dengan kekurangan tubuhnya. Doing the things that I never would know. Treat me like what's easy. Don't get me dirty. Love on me.